Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastik. Yes. Nah, sebelum ibadah, kita baiknya bagaimana nih Kak Fani? Kita bersikap sempurna seperti mau berdoa kakak. Oh ya, kita berdoa dulu Kita ya berdoa Kak. dulu. Adik-adik harus siap berdoa dari rumah ya. Sekarang sebelum kita doa, kita nyanyi sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai ibadah. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai Kak Erna, apa kabar? Kak Erna baik sekali. Kak Fani tahu nggak kenapa sih Kak Erna senang banget hari ini? Kenapa Kak? Karena Kasih tahu dong. Kak Erna tuh senang banget kalau setiap kali hari Minggu. Senangnya Karena di kita mana tuh Kak? pasti nyanyi-nyanyi Kak. Oh iya benar. Joget-joget. Apalagi kalau ngelihat adik-adik tuh antusias banget pagi-pagi udah depan TV Kak. Mau Apalagi kalau udah mandi ya. Iya Kak, udah minum susu. Betul. Iya. Tapi Kak, ini kan lagi masa pandemi ya Kak. Iya Adik-adik sih, nggak Kak. bisa ngelihat kita, Iya, nggak bisa dia- ketemu, nggak bisa salam-salaman. Nggak bisa ke gereja juga. Iya. Nah, ini untuk adik-adik. Kakak Erna dan Kakak Fani mau ingetin nih ya Kak. Kalau Iya. selama pandemi ini kita harus setiap mau keluar rumah harus pakai apa Kak? Pakai masker. Pakai masker. Terus kalau mau ke suatu tempat harus rajin cuci tangan ya Kak? Rajin cuci tangan. Cuci tangannya harus bersih ya Kak? Harus Minimal bersih. 20 detik. 20 cuci detik cuci tangan. depan, belakang, punggungnya. Pokoknya cuci tangan. Kukunya juga ya Kukunya Kak? juga. Iya. Terus misalnya lagi pergi-pergi yang dibawa apa Kak? Yang di bawah hand sanitizer. Hand sanitizer itu buat apa Kak? Supaya Bersihin kuman ya, Kak? bersihin kuman gitu Iya, Kak. Nah, terutama harus paling penting tuh rajin cuci tangan ya Kak? Ya rajin Iya. cuci tangan sama pakai masker Kak Erna. Iya. Satu lagi Kak, kayak kita lagi apa sih nih Kak? Jaraknya 1 meter. Ya, harus jaga jarak ya Harus Kak? jaga jarak. Jaga Gak boleh deket-deket dulu ya untuk Iya. sementara ya adik-adik. Kalau mau bicara sama orang lain harus pakai masker ya Pakai Kak? masker. Iya, biar nggak kena virus-virus Virus ya. coronanya. Iya. Biar jauh-jauh virusnya. Betul. Biar adik-adik pada sehat. Oke, supaya biar kita- nanti saat buka gereja kita semua kembali berkumpul. Iya, oke. Nah, sekarang kita di sini mau ngapain nih Kak? Nyanyi kakak, Mau nyanyi. kita nyanyi. Kita mau memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan, ikutin gerakan kakak Erna sama Kak Fani ya. Iya. Sebelumnya kita suruh adik-adik bangkit berdiri dulu nih Kak. Ayo berdiri adik-adik. Ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Erna belum semangat nih. Iya Kak Fani, ya, adik-adik udah gimana semangat nih belum biar sih? Kak Erna sama adik-adik bisa semangat ya? Yuk, semangatin adik-adik. Kita mau nyanyi lagi sekali lagi ya? Sekali lagi ya, Iya. tapi yang harus semangat. lebih semangat ya Kak. Adik-adik juga di rumah harus lebih semangat. Oke, mari jangan duduk dulu, kita harus bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah ke bawah, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Sekali lagi Kak. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah ke bawah, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah ke bawah, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah ke bawah, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Shalom anak sekolah minggu sekalian, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Betul sekali. Kita saat ini telah sampai kepada hari Minggu, hari di mana kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan akan Inang bacakan kepada kita tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai dari ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu sekalian, kalian pasti kenal yang disebut dengan Timotius di dalam Alkitab, bukan? Dia adalah anak kesayangan dari Paulus. Walaupun Paulus tidak menikah dan tidak punya anak, tapi Paulus menganggap bahwa Timotius itu adalah anak di dalam iman, kepercayaan yang disayangi oleh Paulus. Kenapa Paulus begitu senang melihat Timotius? Karena perilaku Timotius, dia sopan, dia ramah, dia rajin, dan yang paling utama, dia rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebetulnya siapa yang mengajarkan si Timotius tentang firman Tuhan? Dia mempunyai opung yang sangat baik. Dia juga mempunyai ibu yang sangat rajin untuk mengajarkannya tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu, mulai dari kecil, Timotius sudah rajin membaca firman Tuhan. Dia sudah banyak mengetahui kisah-kisah Alkitab. Dalam membaca firman Tuhan, dia menjadi tahu mana perilaku yang disukai oleh Tuhan, mana perilaku yang tidak disukai oleh Tuhan. Dia juga menjadi pintar untuk mengetahui kalau kita mau menegur kesalahan orang lain bagaimana caranya. Sehingga dia bisa untuk memahami dan melakukan apa yang sudah dipelajarinya mulai dari kecil tentang firman Tuhan. Inang mau tanya kepada kalian, siapa yang pertama sekali mengajarkan kalian tentang firman Tuhan? Ya, pasti orang tuanya, bukan? Ayah ibu kalian pasti mengajari kalian tentang firman Tuhan. Merekalah yang pertama sekali mengenalkan kepada kalian apa itu firman Tuhan, apa itu Alkitab, apa bedanya buku Alkitab dengan buku pelajaran-pelajaran kalian di sekolah. Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat tidak apa perbedaan buku yang ada di Alkitab ini, tulisan yang ada di Alkitab dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah? Kalau kalian lupa, Inang ingatkan ya. Pada ayat yang ke-16 dalam teks kita pada hari ini dikatakan bahwa fungsi firman Tuhan yang diilhamkan Tuhan kepada manusia, manfaatnya adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi gunanya tidak hanya supaya kita pintar, tapi juga untuk membangun karakter yang baik dalam diri kita. Kita juga diingatkan kalau kita salah. Kita juga diingatkan apabila kita mempunyai perilaku yang tidak benar, supaya kita memperbaiki perilaku hidup kita. Oleh sebab itu anak sekolah minggu sekalian harus rajin membaca kitab suci. Sebab dengan membaca kitab suci, iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin disayangi oleh orang tua, disayangi oleh teman. Dengan membaca kitab suci, membaca Alkitab, maka kita akan semakin mampu untuk mengetahui rahasia ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru kita. Kalau kita mendapat pelajaran dari sekolah tentang ilmu pengetahuan alam, maka kita akan paham bahwa siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Lalu kalau di sekolah kita diajari tentang budi pekerti. Budi pekerti yang bagaimana yang disukai oleh Tuhan? Yaitu budi pekerti yang harus sopan, harus ramah, harus rendah hati. Itu semua didasari dari Alkitab. Oleh sebab itu, kalau kita rajin membaca Alkitab, Inang percaya bahwa kalian pasti akan disukai oleh orang tua, oleh keluarga, oleh dunia ini, terlebih pasti akan disukai oleh Tuhan Yesus. Anak-anak yang disukai oleh Tuhan Yesus
hidupnya pasti akan membawa damai sejahtera, baik di rumahnya atau dimanapun dia beraktivitas. Baiklah anak sekolah minggu sekalian, tetaplah rajin membaca Alkitab. Inang yakin kalau kalian sudah membaca Alkitab, kasih tanda-tandanya ya. Hari ini saya baca Alkitab yang ini, besok saya baca Alkitab yang ini. Jadi supaya bisa dengan baik mengetahui mana Alkitab yang sudah dibaca, tulisan-tulisannya, buatlah tanda-tandanya. Supaya ke depan kamu bisa membaca lebih baik lagi dan kalau boleh seluruh isi Alkitab bisa kamu baca. Karena kamu sudah memberikan batasan-batasannya untuk bisa kamu baca secara bergilir hari lepas hari. Selamat melanjutkan kerajinan kamu untuk membaca Alkitab. Dan rasakanlah Tuhan senantiasa bekerja dalam hidupmu, membantu engkau untuk menjalani hari-harimu, baik saat bermain maupun sedang belajar. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah datang kepada diri kami masing-masing. Meskipun Engkau telah datang ke dunia ini dan naik kembali ke sorga, tapi Kau juga memberikan firman Tuhan sebagai bahan yang bisa kami pakai, dasar iman kepercayaan kami untuk boleh kami baca hari lepas hari. Mampukanlah anak-anak sekolah minggu supaya rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, agar mereka boleh mempelajari hidup ini lebih baik lagi, agar mereka boleh juga diingatkan akan kesalahan mereka, dan mereka boleh bertumbuh, mempunyai karakter yang lebih baik hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh anak sekolah minggu dalam seluruh aktivitasnya, jagai mereka dari segala macam penyakit, virus-virus corona dan penyakit lainnya, supaya mereka senantiasa bersukacita menikmati hari-harinya, baik saat belajar, baik saat bermain dan juga berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam ibadah minggu ini, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Nah, kita udah dengerin Khotbahnya belum? Sudah Kak. Apa Avani udah khotbah? dengerin belum tadi? Udah dong. Udah, tadi Kak Erna sih denger kalau misalnya kita dari kecil udah kenal sama apa itu Alkitab Kak. Oh sudah kenal ya? Iya. Adik-adik pasti sudah kenal juga apa itu Alkitab. Kakak Fani kenal Alkitab gak? Kenal lah. Alkitab gunanya buat apa sih Kak? Kalau untuk Kakak Fani itu untuk tenangin hati. Hati. Alkitab isinya hal baik apa hal buruk Kak? Hal baik dong. Ya kan adik-adik, hal baik kan? Berarti semua isi Alkitab itu semuanya hal baik ya Kak? Iya, hal baik. Kalau misalnya kalau semua isi Alkitab ada hal baik, kita harus rajin baca Alkitab nggak Kak? Harus rajin baca Alkitab. Harus sering berdoa juga. Sering berdoa. Kalau kita rajin baca Alkitab, kita jadi anak yang baik juga nggak Kak? Pastilah jadi anak yang baik, terus disayang sama orang tua, disayang sama teman-teman. Oh, berarti kita disayang sama semua orang ya Kak? Termasuk Ayo, Tuhan jelas. Yesus yang paling penting ya Kak? Iya, Yesus Iya. paling sayang sama kita, anaknya. Kalau misalnya kita disayang sama orang tua, sama teman-teman, dan sama Tuhan Yesus, berarti kita harus rajin baca Alkitab ya Kak? Betul, harus rajin baca Alkitab. Baca Alkitabnya setiap hari Minggu atau setiap hari Kak? Kalau Kakak Fani sih setiap hari, tapi Setiap jarang hari. Kakak Erna. Ya, lain kali Kakak Fani harus mulai rajin baca Alkitab ya. Karena setiap hari kita kan akan melakukan saat teduh bersama keluarga, berdoa, bernyanyi. Ya, Iya. mulai sekarang berarti Kakak Fani harus rajin ya baca Alkitab. Siap, harus rajin baca Alkitab. Adik-adik juga kan? Iya, tentu dong Kak. Kita semua harus rajin baca Alkitab supaya kita menjadi anak-anak yang anak yang terang dan Baik, serta dikasih sama Tuhan. iya betul. Oke. Nah, Kak, mau nanya, kan kemarin ada tugas. oh iya, ada tugas ya. Tugasnya apa Kak? Itu loh, yang ada buah-buah. Oh, tentang Anggur ya? anggur Anggur. Oh sama iya. buah roh. Buah roh. Ah, Kakak Fani udah lihat hasil punya adik-adiknya belum? belum, makanya. Mau dilihat nggak?
Mau banget dong Kak. Yuk kita lihat hasil dari tugas kemarin. keren. Keren Keren kan? banget. Keren. Adik-adik Anggurnya sekolah minggu keren. kita tuh pinter-pinter ya Kak. Iya, keren Pinter banget. mewarnai, pintar Ya. menulis, Betul. pintar menggambar. Betul. Wah, hebat-hebat nih Kak. Keren. Tadi Kakak Erna lihat Kak, gambarnya ada yang gambar sendiri loh. Ada yang gambar pakai krayon. Pakai pensil warna. Nah. Keren Kak. Wah, semua Cakep-cakep adik-adik. Iya Kak, semua adik-adik pintar-pintar. Hafal semua buah-buah roh. Ya. Nah, sekarang Kak, kita udah belajar, kita sudah kerjakan tugas minggu lalu. Kalau minggu ini nggak usah ada tugas ya Kak? Harus dong. Kan minggu kemarin udah dikasih tugas. Masa minggu ini enggak sih? Oh iya ya. Biar ada Adik-adik kegiatan mau kerjain adik-adik. tugas. Iya kan? Iya. Kak, adik-adik mau kerjain tugas tidak? Oh Mau, pasti mau ya Kakak, Kak? mau. Iya betul. Apa nih Kak tugasnya? Tugasnya tentang pembatas Alkitab. Oh iya. Karena Kan hari tadi ini. bahas Alkitab. Iya. Sekarang kita mau lihat tugas hari ini. Iya. Apa ini Kak? Pembatas Alkitab kakak. Oh iya betul. Tapi berarti hari minggu depan tugasnya,
Salah. Minggu ini tugasnya membuat pembatas Alkitab. ya. Nah, pembatas Alkitabnya itu nggak harus kayak bentuknya nggak betul harus salib kan Kak? Gak usah. Enggak. Boleh bentuk love nggak? Boleh. Boleh bentuk buah-buahan nggak? Boleh. Wah. Bikinnya sekreatif adik-adik ya. Iya. Pembatas Alkitabnya untuk huruf besar boleh dituliskan ayat Alkitab yang paling adik-adik sukai untuk kelas 4, 5, dan 6. Contohnya Jadi- kayak gimana Kak? Ya, jadi seperti ini. Nanti kalian bisa tuliskan ayat Alkitab di sini ya. Contohnya misalnya ayat hari ini satu saja dituliskan di sini ya adik-adik. Supaya adik-adik setiap membuka pembatas Alkitab ini adik-adik ingat bahwa kita harus rajin baca Alkitab. Gitu Kakak Fani. Oh. Tapi untuk adik-adik horong 1 dan horong 2 buatnya boleh bebas. Buatnya yang paling adik-adik sukai. Boleh buah, boleh love, boleh salib atau apa aja ya Kak? Apa aja itu boleh, terserah adik-adik. Kalau misalnya mau buah, buat buah kayak buah jeruk atau buah apel. Nah itu bisa dibuat ya adik-adik. Tapi harus diwarnain ya Kak? Harus diwarnain. Harus digambar. Yang Ah. buatnya yang paling bagus menurut adik-adik ya. Ya. Nanti jangan lupa di foto terus di-share ke kakak guru sekolah minggu ya. Jangan lupa paling lambat hari Selasa jam 8 malam ya adik-adik. Pokoknya paling lambat hari Selasa Iya. dikasih ke kakak-kakak kelasnya. Oke adik-adik? Ya, tadi udah kan tuh Iya. tugas hari Udah. ini, minggu ini. Kita udah kasih tugas. Belum Kak, tadi pertama kita udah nyanyi. Udah nyanyi. Memuji Tuhan. Ya. Terus kita Tadi kita udah kasih peringatin tahu adik-adik untuk protokol COVID. kesehatan. Iya. Harus rajin pakai masker, Sama dan cuci tangan, rajin cuci tangan sama dan jarak siapin, 1 meter. Iya, dan siapin hand sanitizer. Terus Iya. kita udah dengerin firman Tuhan. Terus kita udah lihat Tugas-tugas minggu kemarin sama tugas minggu ini. ya, kita udah kasih tugas minggu ini. Sekarang apa lagi, Kak? Kita mau Kasih persembahan. kasih persembahan untuk Tuhan. Iya, Ya, kasih persembahan tadi untuk kan. Tuhan. Nah sekarang adik-adik siapin persembahan, kita mau bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak sekolah minggu sekalian, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan